Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman, di ruang latihan catur sistematis. Halo, apa kabar para insan catur? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada bulan puasa ini, saya sengaja membuat edisi khusus untuk ngabuburit. Kali ini saya akan tampilkan partai klasik antara William Stanit melawan Michael Chigorin. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan senggol-senggol dulu teman-teman saya, yaitu Bapak Ayub dari Bandung, duduk sebagai salah satu pengurus Persatuan Catur Bandung, Bapak Haji Muhammad Amin Hidayat dari Pamekasan, Madura, dan juga beliau adalah Ketua Klub Catur Pelangi Pamekasan. Bapak Novian Rurado, salah satu insan catur dari Lampung, Bung Henry Yudhistira dari Perkumpulan Catur Kuda Liar Bintaro Tangerang, Pak Fajar Fahmi dari Klub Catur PDK Ces Serang, dan Bang Maksum dari Kalimantan Selatan, serta yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih karena selalu memberi dukungan dan perhatian pada channel saya. Kembali ke catur. Partai yang akan saya tampilkan adalah partai klasik antara William Stanit melawan Michael Chigorin. Seperti kita ketahui, Stanit adalah pemain posisional yang sangat baik. Namun, dalam partai ini, dia dapat menjadi penyerang yang baik pula. Dan itu dilakukan dalam fase pembukaan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Stanit membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Chigorin dengan C5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6, D3, D6, C3, G6, kuda B ke D2, gajah G7, kuda F1, rokade, gajah A4. Kemungkinan lain putih di sini, namun ternyata memberikan prospek yang kurang baik buat putih. Pernah dicoba dengan langkah, saya mundur satu langkah, menteri E2, gajah D7, gajah A4, kuda D4, C makan D4, gajah makan A4, D makan E5, D makan E5, kuda makan E5, gajah B5. Hitam mendapatkan kompensasi atas kehilangan satu bidaknya. Kembali kepada posisi partai. Setelah gajah A4, hitam melanjutkan dengan kuda D7. Saya mundur satu langkah. Namun di sini hitam bisa saja mencoba dengan langkah A6. Dan setelah langkah A6, putih mempunyai dua kemungkinan, yaitu kuda E3 dan kuda G3. Kita analisa. Yang pertama, kuda E3. Setelah kuda E3, hitam dapat melanjutkan dengan B5, gajah B3, kuda A5, gajah C2, D5. Posisi hitam cukup memuaskan. Kembali kepada posisi analisa. Atau kemungkinan lain di sini putih melangkah kuda G3, hitam akan melanjutkan dengan B5, gajah B3,
D5, Menteri E2, benteng E8, rokade, gajah B7. Dan di sini juga posisi hitam cukup memuaskan. Kembali kepada partai utama. Setelah kuda D7, putih melanjutkan dengan kuda E3, hitam menjawab kuda C5, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah F5, maka putih akan melanjutkan dengan E makan F5, G makan F5, kuda D5, dan posisi putih cukup memuaskan. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda C5, gajah C2, kuda E6, dan di sini Stenit melakukan langkah menarik dengan melangkah H4 yang bertujuan membuka garis H. Namun langkah ini tidak bergaya Stenit. Biasanya Stenit bergaya secara posisional. Dan di sini Stenit menyatakan bahwa biasanya saya bukan pemain menyerang yang berbahaya di tahap awal permainan. Tapi saya melihat ada kelemahan di sisi raja lawan. Anda tidak boleh memasukkan jari ke dalam mulut saya karena saya akan menggigit. Artinya kurang lebih Anda jangan main-mainnya dengan saya. Demikian Stenit bertutur. Dan di sini hitam menjawab kuda E7. Partai berlanjut H5, D5, H makan G6, F makan G6. Kesalahan langkah strategis dari hitam yang membuat keuntungan putih menguasai garis H. Seharusnya di sini hitam melangkah, saya mundur satu langkah, dengan H makan G6, sehingga garis H menjadi terbuka buat kedua belah pihak. Dan partai bisa berlanjut. E makan D5, kuda makan D5, kuda makan D5, menteri makan D5, gajah H6, gajah makan H6, benteng makan H6, raja G7, menteri D2, kuda F4. Dan malah sebaliknya dalam posisi ini hitam mendapat keunggulan. Kembali ke partai utama. Setelah F makan G6, putih melanjutkan dengan E makan D5, kuda makan D5, kuda makan D5, menteri makan D5, gajah B3. Dan sekarang gajah putih menempati posisi yang tepat dan sekaligus membuat pin terhadap kuda yang berada di E6. Partai berlanjut. Menteri C6, menteri E2, gajah D7, gajah E3. Putih melakukan perkembangan buah terakhir. Raja H8 mencoba melepaskan ikatan terhadap kuda E6. Putih melakukan langkah rokade dan sekarang putih sudah memaksimalkan kekuatannya untuk bertempur.
benteng A, E8, Menteri F1, langkah bagus dengan ide untuk menguasai garis H. Partai berlanjut A5. Di sini saya rasa langkah hitam kurang tepat. Sebaiknya di sini hitam berkonsentrasi dahulu dengan posisi pertahanan rajanya. Dan di sini saya rasa hitam bisa bermain dengan benteng F5, lalu melangkah kuda F8 untuk membantu pertahanan bidak H7. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah A5, putih melakukan langkah terobosan yang bagus dengan melangkah D4 untuk membongkar pusat. E makan D4, kuda makan D4, gajah makan D4. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah kuda makan D4, maka putih telah menyiapkan langkah rangkaian yang sebelumnya menempatkan menteri di F1 dengan langkah yang menghancurkan, yaitu dengan langkah boom. Benteng makan H7 melakukan langkah skak, raja makan H7, menteri H1, dan terjadi posisi checkmate. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah D4, putih melanjutkan dengan benteng makan D4, langkah bagus, tetap mempertahankan gajah yang berada di E3. Hitam melanjutkan dengan kuda makan D4, dan hitam tidak menghitung langkah rangkaian yang telah dipersiapkan oleh putih. Dan di sini putih melakukan langkah bagus, yaitu dengan benteng makan H7. Boom, langkah yang menggunakan tema jaringan mat. Raja makan H7, langkah paksa. Menteri H1 melakukan langkah skak. Perhatikan langkah menteri F1 sebelumnya, dan ternyata dapat dijadikan langkah rangkaian mat yang dapat dipersiapkan. Partai berlanjut. Raja G7, gajah H6, langkah bagus. Raja F6, menteri H4 melakukan langkah skak. Raja E5, menteri makan D4 melakukan langkah skak, dan di sini hitam menyerah. Seandainya hitam melangkah raja F5, maka putih akan melakukan dorongan G4 dan terjadi posisi skakmat. Demikian partai menarik ini berakhir. Hal yang dapat dipelajari dalam partai ini adalah putih dapat memaksimalkan kekuatan garis terbuka H, sehingga dapat melakukan terobosan terhadap posisi raja. Semoga partai ini bermanfaat dan ada hal yang dapat dipelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam catur, gens unasumus, dan tetap semangat.